Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sehat dan cerdas. Berjumpa kembali pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1 di kelas 3. Kali ini kembali berjumpa dengan Bu Devi. Masih semangat belajar ya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang pandai, hari ini kita belajar, tapi jangan lupa terapkan dan patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sebelum kita belajar, ada kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai, yaitu hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 SPDP, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Dan yang kedua, kita mempelajari KD 3.4 Bahasa Indonesia, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk matematika, nanti ada video pembelajarannya sendiri ya nak. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa ya tujuan anak-anak belajar hari ini. Yang pertama, anak-anak nantinya dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat memperagakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang keempat, dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang kelima, dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyi terlebih dahulu ya. Ayo kita nyanyikan bersama Nana. Iya, itu tadi adalah lagu Cicak di Dinding. Sekarang, setelah anak-anak menyanyikan lagu Cicak di Dinding, anak-anak akan mempelajari bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu ya. Nah, tadi syairnya seperti ini, cicak-cicak di dinding. Coba anak-anak amati, ada simbol berbentuk persegi berwarna merah. Ya, yang berbentuk persegi ini ya. Nah, ini menunjukkan pola bunyi pendek, jadi dinyanyikan secara pendek. Kemudian ada pola yang berbentuk persegi panjang, seperti ini, menunjukkan pola bunyi panjang. Anak-anakku sekalian, bunyi panjang dan bunyi pendek dapat membentuk pola irama. Pola irama apa ya? Pola irama adalah susunan tertentu panjang pendek bunyi pada lagu. Pola irama pada lagu dapat dihitung dengan menggunakan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur. Pola irama juga dapat dimainkan dengan hentakan kaki dan tepukan tangan. Tujuan kita mempelajari ini supaya apa sih anak-anak?
Benar, supaya lagu yang kita nyanyikan terdengar lebih merdu. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan dan mempelajari panjang pendek bunyi pada lagu, kita tentu saja mendapati tokoh utama lagunya siapa? Ayo. Betul, Cicak ya. Cicak dalam lagu Cicak di Dinding mempunyai ciri-ciri apa saja ya? Wah, ternyata cicak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Yang kedua, cicak membutuhkan makan, salah satunya dengan memakan nyamuk. Kalau begitu, apa ya yang menyebabkan suatu makhluk disebut makhluk hidup? Nah, sebelumnya makhluk hidup dibedakan dulu menjadi manusia, tumbuhan, dan hewan. Ada 3 ya anak, manusia, tumbuhan, dan hewan. Kalau begitu, apa yang menyebabkan ketiga makhluk hidup tadi disebut sebagai makhluk hidup? Tentu ada ciri-cirinya. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Baik, kita pelajari bersama. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan nafas atau bernafas. Yang ketiga adalah bergerak. Yang keempat, makhluk hidup tumbuh atau bisa tumbuh dari kecil menjadi besar. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak atau bertambah banyak. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti daun putri malu anak-anak, kalau kita sentuh daunnya akan menutup, atau bunga matahari yang mengikuti arah cahaya matahari. Nah, setelah anak-anak mempelajari semua pembelajaran kita hari ini, maka kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, saat menyanyi kita harus perhatikan panjang pendek bunyi agar lagu terdengar merdu. Yang kedua, bunyi panjang dan bunyi pendek dapat membentuk pola irama. Dan pola irama itu sendiri adalah susunan tertentu panjang pendek bunyi pada lagu. Yang keempat, makhluk hidup bisa dibedakan menjadi 3 ya Nana, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Kesimpulan yang terakhir adalah makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, membutuhkan makan dan minum. Ketiga, bergerak dan berpindah tempat. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh. Dan yang keenam, peka terhadap rasa. Nah, sekian anak-anakku pembelajaran hari ini. Lain kali kita sambung lagi ya dengan video pembelajaran yang lain. Tetap semangat di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.